Para muhibbin rahimakumullah. Demikianlah, namun tatkala aku memandang jalan ibadah yang rumit ini, aku lalu merenungkannya dengan sungguh-sungguh bagaimana cara melintasinya. Jadi ibadah adalah sesuatu yang sulit, ibadah sesuatu yang sukar pelaksanaannya. Lalu Imam Ghazali beliau memandang, memikirkan, merenungkan bagaimana caranya supaya kita bisa melintasi, menjalani ibadah itu dengan selamat. Bagaimana kita bisa melaksanakan ibadah itu dengan terus menerus, dengan istiqamah. Artinya cara menjalankan ibadah itu dan apa yang perlu dipersiapkan untuk ibadah, apa alatnya, apa daya upayanya, seperti ilmu dan pengamalannya. Karena satu ibadah itu bisa sempurna, bisa baik, sehingga diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak mempunyai persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi. Ada satu ibadah yang bila kita laksanakan hanya berhasil, hanya berfaedah menggugurkan tuntutan, tapi belum bisa mencapai atau mendapatkan satu keuntungan lain seperti pahala. Umpamanya orang sembahyang 2 rakaat sempurna dengan syarat dan rukunnya, tapi orang itu memakai pakaian yang tidak halal umpamanya. Nah, sembahyang 2 rakaat itu adalah satu ibadah yang dia laksanakan, yang berfaedah hanya sekedar menggugurkan perintah. Apakah kita dapat pahala? Apakah ibadah itu bisa dijadikan simpanan yang kita nikmati nantinya di akhirat? Itu belum bisa. Karena Allah Thayyib, Allah itu sesuatu yang baik, Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ibadah dengan benar, tapi di badannya ada sesuatu yang tidak halal, itu belum merupakan ibadah yang baik. Allah kada bisa menerima sesuatu yang belum baik itu. Nah, dalam kitab ini Imam Al-Ghazali akan menjelaskan kepada kita bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah itu kada sulit, beribadah itu kada sukar, dan sempurna ibadah itu. Apa-apa caranya, apa-apa alatnya, seperti ilmu dan pengamalannya. Barangkali lantaran pertolongan Allah seseorang bisa melalui jalan ibadah dengan selamat dan tidak terputus di tengah perjalanan ibadah yang gawat itu. Ibadah yang kita lakukan dengan sempurna, baik, belum tentu itu bisa kita nikmati ganjarannya di akhirat. Karena bisa-bisa di pertengahan jalan ibadah yang sudah sempurna tadi menjadi hilang, menjadi gugur karena tingkah laku atau akhlak kita. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam sebuah hadisnya, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha.
Siapa-siapa yang datang pada hari kiamat nanti menghadap Allah dengan membawa kebajikan. Nah, jadi artinya ibadah yang kita lakukan sekarang ini mesti dipelihara, jangan sampai gugur, jangan sampai hilang sampai kita mati, sehingga ibadah itu bisa kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil contoh, umpamanya kita memberikan kepada seseorang bantuan, baik itu sedekah, baik itu hadiah, baik itu apa ngarannya, kita pokoknya memberi orang duit 100.000 rupiah. Duitnya duit yang halal, duitnya bersih. Nah, kemudian kita memberikan itu ikhlas karena Allah, diterima oleh orang. Nah, ini satu ibadah. Ibadah ini tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertulis dalam buku catatan amal kebaikan kita. 10 tahun atau 20 tahun kemudian, lalu kita melakukan satu hal yang menggugurkan sedekah itu. Dengan apa? Dengan man dan adza umpamanya. 10-20 tahun berikutnya kita berkisah-kisah lawan orang. Kan tahulan itu dahulu miskin orangnya, wah ini benaran sugih. Dahulu saben hari aku beri duit tuh, saben hari beres ku kirimi iwak, ku kirimi becari kada mana garingnya dahulu orangnya. Nah, dikisahkan ke situ kemari, padahal 20 tahun yang lalu ceritanya itu. Nah, mendengar kita bercerita-cerita itu, ini sakit hati yang diberi ini tuh, dikisah-kisahkan yang bahari ini tuh. Allah berfirman, jangan kau batalkan sedekah kamu itu dengan disebut-sebut dan menyakiti orang. Nah, akibat kelakuan kita, akhlak kita mengungkit-ungkit sedekah itu, pahalanya jadi hilang. Padahal ibadah itu tersimpan rapi sudah 20 tahun yang lalu. Nah, itulah sukarnya ibadah tadi. Jadi jangan kita merasa bahwa kita merasa banyak sudah ibadah, rasa selamat, rasa untung, belum tentu. Bila kada kita mati maka ibadah itu selamat. Nah, hanya bisa kita katakan itu adalah amal catatan kebaikan kita. Selama kita masih belum mati, bisa-bisa ibadah itu hilang. Oleh karena tingkah laku kita kada bisa menjaga, kada bisa memelihara ibadah itu. Apalagi yang menggugurkan, contohnya menyesal berbuat ibadah. Kita beribadah sudah selesai, padahal ibadah yang kita lakukan itu sempurna, baik, diterima di sisi Allah. Suatu hari di belakang hari, kenapa kita menyesal melakukan ibadah itu? Menyesal benar aku semalam itu aku melakukan itu, jakanya keadaan itu aku dapat keuntungan nang ganal benar. Nah, menyesal. Dengan disesali satu ibadah, hilang sudah ibadahnya. Barangkali lantaran pertolongan Allah, seseorang bisa melalui jalan ibadah dengan selamat dan tidak terputus di tengah perjalanan ibadah yang gawat itu. Nah, karena Imam Ghazali dalam kitab ini akan menjelaskan kepada kita apa-apa yang mesti dijaga supaya ibadah itu utuh.
bahkan kalau bisa ibadah yang telah ada tuh berkembang menjadi tambah banyak, tambah baik, jangan hilang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melindungi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin.